Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Belasan rumah di Kompleks Asrama Polisi Kota Jayapura ludes terbakar. Warga Merauke digegerkan dengan penemuan mayat tanpa identitas di Sungai Maro. Mantan Gubernur Papua, Lukas NMB, meninggal dunia. Warga diminta tenang dan tidak terprovokasi. Sembilan 19 rumah di Asrama Polisi Kelurahan Gurabesi, Kota Jayapura terbakar. Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah yang dengan cepat merembet ke rumah lainnya. Warga sekitar berusaha memadamkan api agar tidak meluas, namun gagal. Api bahkan membakar belasan rumah petak lainnya. 6 mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil water cannon milik Polda Papua dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran kita sudah mengambil langkah-langkah bersama Kota Madia, kemudian juga dengan rekan-rekan dari Kodim 1701. Ini sudah kita datakan, terakhir ada 19 rumah yang terdampak dari kebakaran. Kemudian juga kita sudah mengambil identitas ya pemilik rumah, kemudian juga kita lakukan pemeriksaan, ya langkah-langkah penyelidikan terhadap saksi-saksi yang mendengar, mengetahui ataupun melihat terkait dengan kejadian tersebut. Dari saksi itu sudah ada 4 saksi yang kita lakukan pemeriksaan kerugian, ya supaya setelah dilakukannya penyelidikan ya bersama tim lapor ini sudah bisa dilakukan pembersihan ataupun nanti kepada tahap berikutnya apakah lokasi ini akan dilanjutkan pembangunan. 2 jam kemudian api baru berhasil dipadamkan. Namun seluruh rumah ludes terbakar dan tak ada satupun barang yang berhasil diselamatkan. Saat ini kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Mayat tanpa identitas ini ditemukan mengapung di Sungai Maro, Merauke. Mayat tersangkut ranting dan menjadi perhatian banyak orang yang melintas. Satuan Polisi Air Polres Merauke langsung terjun ke lokasi setelah mendapatkan laporan. Mayat lalu dievakuasi dari sungai. Mayat sudah mulai membusuk dan menimbulkan bau menyengat. Terus cium bau tidak enak, terus mulai lihat dari ujung jembatan ke sana, saya balik di samping kapal, kembali ke tempat yang semula, saya cium baunya tidak enak lagi, sudah angkat kepala pas, kayak celana biru, pas celana biru saya lihat baik-baik, kayak jenazah, saya minta teropongnya dari kapal, terus saya lihat dari atas kapal, satu orang kapal, ada ketemu jenazah di sini. Jenazah, oke. Terus saya mulai hubungi dari kepolisian. Adanya penemuan mayat di samping pelabuhan PT Tunas Jaya. Nah, kami langsung bergerak dengan anggota menggunakan armada kami. Kemudian setibanya di kali samping pelabuhan PT Tunas Jaya, kami mengevakuasi korban dengan cara karena armada kami tinggi, jadi kami mengevakuasi dengan cara mengikat kakinya dengan menggunakan tali. Kemudian kami bawa pelan-pelan menggunakan armada kami. Sesampainya di darat, dibantu juga oleh Sat Identifikasi dari Satreskrim Polres Merauke dengan Basarnas Merauke. Setelah itu dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Selanjutnya untuk nanti untuk pemeriksaan dan yang lain-lain untuk mengetahui apakah karena sejauh ini belum ada laporan orang hilang. Nah, nanti akan dievakuasi di rumah sakit dan akan dilaporkan untuk perkembangan yang lebih lanjut.
Mayat selanjutnya dibawa ke ruang jenazah RSUD Merauke. Dari hasil pemeriksaan, di tubuh mayat ditemukan banyak luka tusukan senjata tajam sehingga korban diduga dibunuh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perahu berpenumpang 2 orang terbalik di perairan Asmat, Papua Selatan. Kedua penumpang bertolak dari Kabupaten Asmat menuju Kampung Kasuari, Distrik Atsi. Saat melintas Muara Atsi, perahu yang mereka tumpangi dihantam ombak besar dan terbalik. Salah satu penumpang bernama Reno berhasil menyelamatkan diri, namun satu penumpang lagi, Bernard Wiar, hingga kini belum ditemukan. Tim SAR saat ini masih melakukan pencarian. Operasi pencarian akan terus dilakukan tim SAR dengan memperluas area dan diharapkan korban ditemukan dalam kondisi selamat. Igo Bat Momolin melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Tim SAR Merauke tengah mengantisipasi cuaca buruk yang akhir-akhir ini melanda perairan Papua Selatan. Saat ini ketinggian ombak diperkirakan mencapai sekitar 3 meter disertai angin kencang dan hujan. Kondisi ini sangat berbahaya bagi pelayaran. Tim SAR terus memantau penyeberangan di kawasan Kumbe, Merauke. Menjelang tahun baru, lalu lintas di pelabuhan penyeberangan ini sangat padat karena banyak warga yang ingin merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman. Selain menempatkan petugas, tim SAR juga menyiagakan peralatan pendukung untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan laut. Kita untuk sementara di Kumbe, sementara kita belum selesaikan pos karena personil kita terbatas, tapi kita menggunakan potensi yang ada di sana. Oh gitu. Makanya kemarin kita sudah lakukan rakor dan kita sudah menemukan satu kesepakatan di mana masing-masing potensi di sana kita akan gerakan untuk mengantisipasi jika ada musibah mereka bergerak dan kita langsung bergerak menuju ke sana. Untuk siaga 1 SAR Nataru ini sampai tanggal berapa ini Pak? Kita kemarin sudah pembukaan, saya sudah lepas. Dan juga sampai kita Amin 7 dan A+7. Oh gitu. Siap. Jadi untuk ini sudah berjalan sampai dengan nanti tanggal 8 Januari. Okay. Sementara itu di Mimika, pos pengamanan Nataru ditinjau langsung Direktur Operasi Basarnas, Brigjen Dedi Prakoso. Untuk memantau pergerakan baik itu yang melalui jalur laut maupun jalur darat terkait dengan perkembangan Nataru ini, sehingga kami menyiapkan juga terkait dengan pos terpadu dari Basarnas, dalam hal ini kantor SAR Timika yang bekerja sama bersinergi dengan TNI Polri dan instansi lain yang terkait dalam rangka pengamanan sekaligus monitor kesiapan dan pelaksanaan dari operasi siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru 2023-2024. Diharapkan dalam pelaksanaan menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, diharapkan masyarakat juga ikut menjaga ketertiban dalam melaksanakan pergerakan baik itu melalui pesawat udara maupun melalui jalur laut dan melaksanakan kegiatan melalui jalur darat, sehingga kita bersama-sama, sehingga pelaksanaan kegiatan Natal dan Tahun Baru ini kita berharap pelaksanaan bisa berjalan aman, lancar, sehingga tidak terjadi suatu hal. Selain di pos pengamanan bandara, Brigjen Dedi Prakoso juga meninjau langsung pos khusus SAR yang berada di pelabuhan. Direktur Operasi juga berharap dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, masyarakat juga ikut menjaga ketertiban dalam melaksanakan pergerakan, baik itu melalui pesawat udara maupun jalur laut. Muhammad Ridwan dan Igo Bat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik pasca meninggalnya mantan Gubernur Papua, Lukas NMB, di RSPAD Jakarta. Imbauan tersebut disampaikan Kapolda Papua, Irjen Matius Fakiri.
Ia mengatakan aparat gabungan TNI Polri akan mengamankan situasi agar tidak terjadi kerusuhan atau keributan. Kapolda juga akan membantu keluarga almarhum dengan mengawal kedatangan jenazah, mulai dari Bandara Sentani hingga ke rumah duka dan proses pemakaman. Suasana duka, terus berikut ini kan dalam suasana Natal, jadi kami tidak mau ini diperlakukan sebagaimana hal yang mencekam. Dan saya sangat yakin dan percaya keluarga besar dan masyarakat Papua memahami suasana Natal sekarang ini. Jadi kita tentunya akan kita tingkatkan bagaimana pengamanan dan patroli. Tetapi tidak ada yang perlu kita takuti dan kita seolah-olah ini gawat di Jayapura. Saya sangat percaya itu dan tentunya kalau Kapolda saya akan berkoordinasi. Nanti pengendali lapangan itu nanti Kapolresta, Kapolres Sentani saya minta nanti untuk berkolaborasi bagaimana memberikan perbantuan pengamanan baik dalam perjalanan beliau nanti menuju tempat rumah duka dan nanti di pemakaman dan juga selama perjalanan. Saya kalau berharap juga nanti dalam penjemputan beliau nanti di bandara ini kita bisa lakukan dengan sebagaimana layaknya beliau seorang pemimpin. Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans PK, juga meminta warganya tidak panik dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Dan kepada masyarakat Kota Jayapura dan juga masyarakat Papua, mari kita menjemput kedatangan almarhum di tanah Papua, khususnya di Kota Jayapura dalam suasana yang damai, suasana kekeluargaan dan penuh kasih. Selalu menciptakan suasana yang aman dan nyaman dan damai untuk semua orang. Karena pesan Natal membawa damai. Karena itu kedamaian itu juga kita nyatakan dalam suasana apapun, dalam situasi apapun. Untuk kebaikan dan keberlangsungan kehidupan bersama untuk pembangunan di Kota Jayapura dan juga di tanah Papua yang kita cintai ini. Situasi di Kota Jayapura masih aman dan normal, masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. Rencananya jenazah Lukas NMB akan tiba ke Jayapura pada hari ini. Lukas NMB meninggal dunia saat dirawat di RSPAD Jakarta. Almarhum meninggal dunia akibat sejumlah penyakit yang diderita. Mantan Gubernur Papua 2 periode itu tengah menjalani masa hukuman karena terjerat kasus gratifikasi. Arthur dan Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Setiap akhir tahun, seluruh sudut Kota Merauke marak dengan pedagang kembang api. Sudah menjadi tradisi, warga Merauke kerap merayakan pergantian tahun dengan menyalakan kembang api. Berbagai macam kembang api dijual. Ada yang biasa, namun juga ada yang mempunyai daya ledak yang besar. Tidak heran, bagi pedagang perayaan pergantian tahun menjadi kesempatan untuk mencari rezeki tambahan. Mereka menjual kembang api dengan harga bervariasi, mulai dari yang Rp15.000 hingga ratusan ribu rupiah. Belum terlalu juga? Iya. Kita jual yang paling mahal berapa harganya? Paling mahal itu? Ya 180. 180.000? Iya. Yang paling murah berapa kita jual? Ya 5.000. 5.000. Kira-kira biasa ramainya dekat-dekat tahun baru, Di? Biasanya, Di. Kalau sekarang ini belum. Ledakan petasan yang mengakibatkan seorang pemuda kehilangan kedua telapak tangan beberapa waktu lalu ternyata tidak mempengaruhi minat masyarakat membeli kembang api. Polisi juga sudah mengimbau warga tidak menyalakan petasan karena mengganggu warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Merauke saat ini bisa sedikit menghemat pengeluaran karena harga ayam cenderung normal. Biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru, harga ayam selalu naik. Untuk ukuran sedang, harga ayam saat ini sekitar Rp45.000 per ekor. Sementara untuk ukuran besar, dijual sekitar Rp60.000 per ekor. Kalau sekarang harganya berapa nih, Dek? 50-an. 40-50? Satu ekor ya? 45-50. Berarti naiknya berapa? Naiknya berapa di kandang? Kalau ini sudah normal loh. Normal, tadinya berapa memang? Tadinya naik 2.000 doang. 2.000 doang ya? Per satu ekor ya? Iya. Tapi banyak stoknya ya? Banyak. Menurut pedagang di pasar, minat masyarakat membeli ayam sangat sedikit.
sehingga harga ayam normal dan tidak mengalami kenaikan. Saat ini stok ayam potong di tangan peternak ayam bisa dikatakan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat saat pergantian akhir tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kebijakan Pemkab Mimika merotasi sejumlah pegawai negeri sipil beberapa waktu lalu berdampak buruk. Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia menemukan pelanggaran. Wakil Bupati Mimika Johanis Retop mengatakan sudah menerima surat dari Komisi ASN dan BKN RI yang intinya meminta Pemkab Mimika memberikan klarifikasi terkait kebijakan rotasi. Kami memang sudah mendapat surat teguran dari Komisi ASN tentang pejabat eselon 2 dan juga terhadap dari BKN untuk pejabat eselon 3 dan 4. Sehingga terkait dengan tuntutan masyarakat, tuntutan murid-murid, tuntutan orang tua murid, tuntutan pegawai negeri sendiri, saya kira hal yang biasa. Jadi kita harus tindak lanjuti, tidak ada lagi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan para pegawai dan juga untuk penyelamatan pelayanan masyarakat di daerah. Saya satu hal, secara pribadi saya sayangkan karena kita ini mau menghadapi pemilihan terutama untuk kepala distrik. Mereka ini sudah melakukan koordinasi yang luar biasa dengan Trikidis, masyarakat, polisi, dan para. Tapi dalam 2 bulan menjelang pemilu ini terjadi pemilihan. Ya pasti masyarakat marah, pasti aparat juga kebingungan. Bagaimana mau melakukan koordinasi ulang? Surat teguran dari Komisi ASN dan BKN RI tersebut buntut dari langkah yang diambil Bupati Mimika yang merotasi sejumlah pegawai dalam 3 bulan terakhir. Jika Pemkab Mimika tidak bisa memberikan klarifikasi, maka data pegawai yang masuk dalam rotasi atau rolling jabatan bisa terblokir dan berdampak terhadap karir mereka di masa akan datang. Kebijakan Bupati Mimika merotasi sejumlah pegawai menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk pegawai yang dirotasi. Kebijakan tersebut dinilai tidak wajar dan bermasalah karena dilakukan 4 kali dalam 3 bulan terakhir. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kodam 17 Cendrawasih berbagi kasih Natal dengan ratusan anak dari berbagai panti asuhan di Kota Jayapura di Aula Tony Rompis, Makodam 17 Cendrawasih. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Ishak Pangemanan membagikan topi, kaos, dan bingkisan Natal kepada anak-anak dari 6 yayasan. Pangdam bahagia karena bisa merayakan Natal bersama anak-anak yatim piatu. Ya tentunya berbagi kasih dengan mereka dengan harapan mereka akan menerima kasih dan ini dan akan menumbuhkan kasih ini di dalam hatinya sehingga akan tumbuh anak-anak nanti yang akan menjadi generasi penerus yang penuh dengan kasih di hati. Selain membagi-bagikan bingkisan Natal, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan drama Natal yang dimainkan anak-anak panti asuhan Pelangi serta tarian dari Kowat. Dalam kegiatan ini, Kodam 17 juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk tali asih. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.
Jakarta.